Jadi dari banyaknya ketertarikan seseorang terhadap motor ini, kok ini motor lucu ya, kok ini motor unik ya, kok jarang di jalanan. Nah, ternyata menyimpan banyak juga problem loh bagi para ownership Piaggio Zip khususnya. Itu terkendala di spare part. Selain spare partnya itu susah dicari dan mahal juga dicari loh. Salah satunya yang vital adalah di CDI. Seperti kita ketahui, untuk CDI Piaggio Zip ini adalah jadi satu dengan koil. Jadi kalau koilnya mati juga harus ganti sama CDI-nya. Kalau CDI-nya mati juga harus ganti dengan koilnya. Jadi satu. Dan harganya itu cukup lumayan mahal loh. Sekitar 700 sampai 800 ribu untuk barunya. Nah, dari situ kita udah tahu kan betapa mahalnya spare part yang itu. Karena untuk CDI Zip ini itu substitusinya agak susah. Ada beberapa kali yang pakai motor Jepangan seperti motor CDI Shogun Kebo, pakai Jupiter juga bisa, dan lainnya juga bisa. Tapi pasti ada juga yang kalah. Dulu sebelum saya ganti ini, saya konsultasi dulu dengan bengkel. Ternyata beliau merekomendasikan udah pakai yang ori kalau mau awet. Kalau pakai CDI Shogun Kebo, nanti akinya yang kalah atau entahlah apa yang kalah, kecuali diganti satu set pengapiannya semua. Karena di kabel outputnya dari spool ini cuma dua ya lur ya, yang satu kayaknya ke busi, yang satu ke kiprok ke pengisian, baru di kiprok nanti diolah di bagian sini ke lampu-lampu, ke klakson dan lain-lain. Makanya iki motor ini memang spesial ya, harus orang-orang tertentu lah yang mau merawatnya, kalau nggak mau ribet. Dan motor ini kalau dibuat lari juga nggak begitu kenceng lor ya, paling 60-70 lah, dan nggak enak lah kalau untuk jalanan kota. Cuma karena saya suka ya memang saya beli. Nah, saya ada salah satu solusi buat kalian kalau CDI Zipnya yang sering mati, sering panas, bahkan sering ngempos. Dulu ini motor ini sering banget ngempos ya lor. Ketika belum tak ganti CDI-nya, ternyata masalahnya itu ada satu. Jadi letak CDI sama bureng atau kobreng itu cuma berdekatan. Jadi sini CDI, sini bureng. Jadi panas ya, kalau panas pasti cepat mati. Makanya dari situ menurut saran para bengkel dan di grup-grup di forum suruh mindah CDI-nya. Nah, di sini saya akan memberi sedikit pengalaman saya lah, bagaimana cara memindahkan CDI dari samping bureng ke bagian bawah sini. Bahkan ada juga yang di bagian bagasi, cuma kalau di bagian bagasi kurang rapi ya lur ya. Untuk mobilitas bagasinya diangkatnya memang kurang. Menurut saran saya dipindah di bagian dek bawah sini, cuma harus dilem dulu biar nggak terkena air, biar nggak mati. Untuk apa? Ini adalah untuk biar nggak terlalu panas, jadi CDI awet. Nah, langsung aja kita bongkar lur, perpindahannya dari mana ke mana, seperti apa, kita bongkar aja lur. Pertama-tama lepaskan dulu ya lur bagian ini, pokoknya semua di bagian dek kita lepaskan semua dulu sampai terbuka semua. Nah, ini dia lur. Kalau kita ketahui output di sini itu cuma dua. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, di sini itu cuma ada kiprok sama pengapiannya satu. Jadi pengapiannya itu cuma dua aja. Bayangin kan betapa pusingnya nanti kalau ada perbaikan. Dan letak CDI itu di sini lur, di sini. Jadi di sini plek. Nah, kalian kan bisa bayangin betapa panasnya mesin ini. Terus ini tertutup, CDI-nya di sini, pasti
gampang banget ngempos, gampang banget panas, bahkan kadang mati terus dihidupin lagi, didiamkan mati. Ternyata setelah saya sharing dengan bengkel dan dengan para pengguna SIM lainnya, letaknya itu di CDI-nya yang terlalu mepet sini kalau panas. Nah, akhirnya di situ saya pindah di sini lor, di bawah lantai sini. Tapi sebelum kalian pindah, itu menurut saya itu kalian tutup dulu ya, ini pakai lem apa ini. Pokoknya biar air tuh nggak tembus ke sini lah. Air nggak tembus ke sini, kalian pakai lem. Ini saya cuma ini aja sih, saya tali aja pakai kabel tis. Kalau kalian mau dibikinkan dudukan juga nggak apa-apa di sini, atau kalian pakai di sini, dibaut lagi di sini. Cuma saya nggak mau ribet dan saya nggak mau ngelas-ngelas, makanya tak bikinkan cukup di kabel tis. Dan ini nggak ngerubah apa ya lor ya, untuk jalur apanya ini, untuk jalur kabel businya itu juga panjang sampai sini, nggak ada motong-motong atau apapun. Kemudian di kabel output dan kabel inputnya itu juga nggak motong, nggak nambahin. Jadi cuma tinggal dari posisi sini dipindah ke posisi sini. Jadi penampakannya kalau dari jauh seperti ini ya lor. Nah, kurang lebih seperti ini. Tapi ada juga yang masangnya itu di bagian bagasi. Di bagian bagasi sini ya lor. Ada beberapa teman juga sharing kalau para penelekatakannya itu di sini. Entah ditempelkan di sini atau di bawah sini, di sini dibaut di sini. Cuma kalau saya sih enakan di sini. Di sini biar nggak mengganggu bagasinya. Dan kalau di sini kan kayak aja walaupun panas kan nggak ada udara bisa masuk, jadi kurang ke angin tuh kurang ya untuk anginnya. Nah kalau di sini kan paling nggak hawa itu bisa keluar dari sini, dari mana-mana. Cuma resikonya ya itu kalau kena air memang harus dijaga benar, makanya ini harus dilapisi lem. Entah itu kalian pakai lem apa. Kalau ini saya pakai lem yang lem tembak itu loh. Kalau orang sini bilang lem tembak, tak lem tembak biar sampai rapat, baru tak kabel tis udah beres, nggak ada yang ngerubahin apa-apa. Ini simpel aja ya lor. Jadi daripada kalian seperti saya cuma sepele tapi 800.000 loh. Nah lor, dulu saya tuh sempat putus asa ya lor pakai motor ini. Motor ini kok dibuat jalan 30 kilo, 40 kilo kok tenaganya terus hilang, kayak ngempos itu loh lor. Kayak gak ada tenaganya, harus didiamkan dulu selama setengah jam. Setelah setengah jam dipakai lagi, normal lagi. Udah saya serviskan kemana-mana, katanya harus bongkar mesin lah, yang inilah. Tapi kalau mesin juga kayaknya juga nggak bermasalah. Ada yang bilang olinya tuh bumpat, harus turun mesin. Akhirnya nggak saya turun mesin, saya pakai dulu, saya servis karbunya juga nggak normal. Nah setelah kejadian kemarin, akhirnya saya tahu ternyata problematikanya itu ada di CDI lor. Jadi CDI-nya itu memang posisinya itu terlalu dekat dengan buring, jadi panas, makanya tenaganya jadi lemah. Nah setelah saya pindah CDI-nya dari dekat buring ke bawah dashboard sini, alhamdulillah lancar loh, dan tenaganya itu lebih enak menurut saya daripada ketika masih di dekat buringnya itu. Tenaganya itu lebih enak. Dan kemarin saya bawa dari Solo ke rumah itu kurang lebih 60 kilo, nggak ada istirahat tuh, nggak ada ngemposnya sama sekali loh. Jadi saya baru tahu kalau ternyata permasalahannya tuh di situ. Dan kemarin ketika saya ke bengkel, itu bengkelnya tuh bilang kalau saya tuh pasien keempat yang bawa Piaggio Zip dan mati juga CDI-nya. Dan ya mau nggak mau harus beli ya lor. Mau gimana lagi, kalau udah CDI mau ngapain? Mau dibaikin seperti apa juga nggak bisa. Orang itu nyawanya, apinya di situ. Jadi mau nggak mau memang harus ganti CDI dan coilnya. Kemarin bengkel tuh pernah ngakalin pakai CDI motor-motor Jepang, tetap aja nggak awet. Lah daripada saya resiko dan durabilitasnya nanti nggak lama dan lain-lain lah, daripada ribet, udah sekali aja ganti CDI tapi posisinya dipindah di situ. Jadi mungkin
mungkin siapa tahu bisa sedikit bantu ya lor ya. Ini saya cuma sharing lor, saya sama pengguna SIM. Kalau kalian ada problematika sama dengan saya, coba komen di bawah lor. Ada nggak yang ngalamin seperti saya? Saya hanya sharing, berbagi pengalaman, siapa tahu sedikit membantu ya lor ya. Terima kasih sudah menonton video saya lor. Sampai jumpa.